selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Hari ini kita mau bahas sumber-sumber menarik yang Anda kirim soal Shinagawa di Tokyo. Kebanyakan orang mungkin taunya Shinagawa itu ya stasiun besar aja gitu ya, sibuk banget. Tapi materi yang Anda bagikan ini ngajak kita lihat lebih dalam ke masa lalunya yang ternyata penuh cerita. Jadi misi kita kali ini menggali kisah-kisah tersembunyi di sudut-sudut yang mungkin ya sering kita lewatin aja gitu. Oke deh, mari kita mulai telusuri ini. Tentu, tentu. Sumber ini memang langsung bawa kita mundur ke zaman Edo ya. Waktu itu, Shinagawa, atau dulu dikenalnya Shinagawa-juku, itu pos peristirahatan pertama di jalur Tokaido. Oh, jalur utama itu ya, yang dari Kyoto ke Edo. Betul sekali. Jalur yang sangat penting dan ramai. Jadi, Shinagawa ini bukan cuma tempat transit biasa, tapi benar-benar gerbang vital menuju ibu kota keshogunan. Penuh pelancong, barang dagangan, ya dan pastinya kehidupan yang berwarna-warni lah di sana. Oke, nah kisah pertama nih yang langsung menarik perhatian saya, itu dari kuil Shinagawa. Katanya ada legenda soal tuna Shinagawa. Ini gimana ceritanya? Ah iya, itu cerita yang cukup terkenal di sana. Jadi, konon katanya nih, dulu Shogun Tokugawa Iemitsu, Shogun ketiga, tiba-tiba pengen makan tuna. Padahal waktu itu lagi musim paceklik ikan. Susah banget nyari tuna. Wah, repot dong nelayannya. Iya, panik mereka. Terus, ya mereka berdoa di kuil Shinagawa ini. Minta bantuan dewa lah gitu. Dan, ajaibnya, besok paginya mereka nemu tuna segar di dekat mata air di dalam area kuil. Lompat-lompat katanya. Hah, serius? Kayak dongeng ya kedengerannya. Tapi menarik juga. Yang menarik itu justru kelanjutannya. Sumur tempat tuna itu konon muncul, yang disebut Maguro no I atau sumur tuna, itu ternyata masih ada loh sampai sekarang. Oh iya, masih ada sumurnya. Masih. Letaknya di area kuil, di daerah kita Shinagawa sekarang. Ya tentu aja nggak ada tuna lagi di sana ya. Hah, iya kali ya. Tapi airnya itu dipercaya nggak pernah kering dan dianggap bawa berkah. Terutama untuk kelancaran bisnis sama hasil tangkapan nelayan. Jadi, ya sumur kecil sederhana ini bukan sekedar cerita lama, tapi jadi kayak simbol harapan, itu simbol kepercayaan komunitas yang bertahan ratusan tahun. Menarik banget. Jadi legenda itu menyatu ya sama kehidupan sehari-hari mereka sampai sekarang. Betul. Itu menunjukkan gimana cerita rakyat bisa punya makna mendalam buat masyarakat lokal. Kota pos Shinagawa, soal nasib para yujo, pekerja seks di distrik Lampu Merahnya. Sumber Anda nyinggung soal pemakaman mereka ya? Iya, betul. Ini sisi kontras dari keramaian dan kemakmuran Shinagawa-juku sebagai kota pos. Jadi, nggak jauh dari kuil Shinagawa tadi, masih di area kita Shinagawa juga, ada kuil namanya Kaizoji. Nah, di dalam kompleks kuil Kaizoji ini, ada satu area khusus yang disebut Yujozuka. Artinya, makam pelacur. Oh. Di situ berdiri batu-batu nisan tapi tanpa nama. Cuma batu aja gitu. Jadi semacam pengingat bisu tentang kehidupan para perempuan ini yang seringkali ya keras dan tragis. Pasti suasananya beda banget ya di sana? Beda sekali. Sangat tenang, cenderung agak melankolis mungkin ya. Beda sama kuil Shinagawa yang mungkin lebih ramai. Kuil Kaizoji ini sendiri punya julukan lain, Tsukimi Dera. Tsukimi Dera. Artinya apa tuh? Artinya kuil melihat bulan. Soalnya konon katanya dulu dari lokasi kuil ini orang bisa lihat pemandangan bulan purnama yang indah di atas Teluk Shinagawa. Oh, oke. Sekarang mungkin udah nggak bisa ya, udah banyak reklamasi. Iya, betul. Pemandangannya udah berubah total. Tapi nama itu tetap melekat. Jadi tempat ini, kuil Kaizoji dan makam Yujo itu jadi semacam tempat refleksi ya tentang lapisan sosial masyarakat Edo yang kompleks, yang seringkali terlupakan dalam cerita-cerita besar. Iya, bener-bener kontras ya sama cerita tuna tadi. Menarik. Nah, oke kita lanjut lagi. Sumber Anda ini juga melompat ke periode sejarah berikutnya yang nggak kalah penting buat Shinagawa, periode Bakumatsu. Ada apa nih di masa ini? Nah, periode Bakumatsu ini kan tahun-tahun akhir Keshogunan Tokugawa ya. Masa-masa penuh gejolak sebelum Jepang akhirnya membuka diri ke dunia luar. Dan pemicu utamanya, salah satu titik baliknya terjadi tahun 1853. Yaitu kedatangan armada kapal hitam Commodore Perry dari Amerika. Ah, kapal hitam Perry yang merapatnya di dekat Shinagawa itu kan ya? Tepatnya di lepas pantai Uraga, itu nggak jauh dari Shinagawa.
Peristiwa ini benar-benar bikin syok ke Shogunan Tokugawa, mengguncang seluruh Jepang lah waktu itu, dan ini memicu respons pertahanan yang cepat. Nah, responsnya ini yang ada hubungannya sama Goteniyama ya. Saya baca di sumbernya, Goteniyama ini dulunya tempat yang indah banget, banyak pohon sakura. Betul sekali. Ironisnya di situ. Jadi Goteniyama itu awalnya adalah lokasi villa peristirahatan mewah milik keluarga Tokugawa. Terkenal banget pemandangannya ke arah teluk, dan terutama ya itu tadi, bunga sakuranya yang melimpah dan cantik banget. Tempat rekreasi elit lah. Terus gara-gara kapal hitam jadi gimana? Nah, ancaman dari kapal hitam itu mengubah status Goteniyama secara drastis. Pemerintah Keshogunan langsung panik dan buru-buru membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Teluk Edo. Namanya Daiba. Oh, Daiba itu dari sini asalnya. Iya, salah satunya. Nah, untuk membangun Daiba ini, mereka butuh material kan? Sebagian tanah dari Bukit Goteniyama ini dikeruk untuk material urukan pembangunan benteng. Selain itu, lokasinya yang strategis menghadap teluk juga menjadikannya bagian dari sistem pertahanan. Jadi tempat rekreasi Shogun yang indah itu mendadak jadi garis depan pertahanan nasional. Wah, ironis banget ya. Dari tempat lihat sakura jadi lokasi krisis. Terus apa yang tersisa dari Goteniyama yang bersejarah ini sekarang? Masih ada jejaknya nggak di tengah kota modern? Nah, ini yang menarik. Ternyata masih ada. Kalau kita ke area Goteniyama sekarang, itu di dekat stasiun Shinagawa, sisi Takanawa ya, ada taman kecil, namanya Taman Goteniyama. Itu sebenarnya sisa-sisa dari taman asli zaman Edo dulu, lengkap dengan beberapa penanda sejarahnya. Kecil sih, tapi ada. Oh iya? Iya, dan lebih dari itu, jalan-jalan di sekitar area Goteniyama modern ini ternyata masih ditanami banyak pohon sakura. Dan karena mungkin nggak seterkenal tempat lain kayak Ueno atau Chidoriga Fuchi, jadinya ini spot hanami atau lihat sakura yang relatif tenang, jauh lebih sepi. Wah, ini nih permata tersembunyi lagi ya. Jadi bisa merasakan sejarahnya sambil lihat sakura. Betul, di situ kita bisa merasakan lapisan-lapisan sejarahnya secara langsung. Dari Taman Peristirahatan Shogun, terus jadi lokasi genting pertahanan nasional karena kapal hitam, sampai akhirnya jadi bagian dari landscape kota Tokyo yang modern. Pengalaman uniknya itu ya, merasakan ironi sejarahnya, tapi sekaligus keindahannya, apalagi pas musim sakura mekar. Luar biasa ya perjalanannya. Jadi dari Sumur Tuna yang legendaris, terus ke makam sunyi para Yujo, sampai ke taman bekas benteng di bawah bunga sakura. Shinagawa ini benar-benar nyimpen banyak banget lapisan cerita ya, di balik wajah modernnya sebagai pusat transportasi. Setelah kita telusuri semua ini, apa nih makna atau kesimpulan yang bisa ditarik buat Anda? Buat saya ini jadi pengingat ya kalau sejarah itu seringkali tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga. Di depan mata kita sebenarnya. Tempat-tempat yang mungkin kita lewati setiap hari tanpa pikir panjang, itu bisa jadi nyimpen kisah-kisah penting tentang bagaimana masa lalu itu membentuk kita dan lingkungan kita sekarang. Sumber-sumber ini kayak ngajak kita buat lebih peka gitu ya, lebih kepo mungkin sama lingkungan sekitar kita. Bertanya, oh ini dulu tempat apa ya? Ada cerita apa di balik tembok ini? Iya, setuju banget. Jadi lebih melihat ya, bukan cuma sekedar lewat. Nah, mungkin ini jadi pemikiran menarik juga nih buat Anda yang mendengarkan di rumah. Lain kali Anda lagi jalan-jalan, atau mungkin lagi nunggu kereta di stasiun rame, atau lagi santai di taman kota, atau mampir ke kuil tua, coba deh berhenti sejenak, lihat sekeliling. Kira-kira ada kisah tersembunyi apa lagi ya yang nunggu buat ditemuin? Kalau aja kita mau meluangkan waktu sedikit buat melihat lebih dekat.